Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayat tulab wat talibat fi hadil fursah sanata'alamu 'ala dars al-khamis tahtal mawdu' al-ilmu wat ta'allum. Nah, masih juga kita akan mempelajari kelanjutan dari bab kelima. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kaidah nahwu dan shorof al-qawaid al-lughawiyah ya. Nah, sebelum Ustadz mulai, nanti di akhir dari video ini akan ada pertanyaan. Pertanyaannya nanti kalian isi jawab di diskusi di bagian telaah ya. Ya, tolong diperhatikan baik-baik ya dari awal sampai akhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pertama tentang fi'lus sulasi al-mazid. Ini masuk bagian dari shorof ya. Fi'lus sulasi al-mazid. Kemudian yang kedua tentang ahwalu bina'il fi'li al-madhi, keadaan bina fi'il madhi. Maksudnya itu fi'il madhi itu harokat terakhirnya pakai apa? Fathah, kasroh, sukun atau dhammah. Itu yang dimaksud dengan ahwalu bina'il fi'li al-madhi. Nah, itu termasuk dari bahasan ilmu nahwu. Nih, ada sebuah ayat untuk sebagai motivasi kita ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Qur'an dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Nah, ini dalam ayat ini bisa kita pahami bahwasanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab itu untuk mempermudah kita ya, dan kita diwajibkan untuk memahaminya. Pertama tentang fi'lus sulasi al-mazid. Nah, fi'lus sulasi al-mazid adalah kelompok kata kerja ya, kelompok kata kerja yang tersusun dari 3 huruf asli. Masih ingat kalian dengan sulasi mujarad? Iya, fi'il sulasi mujarad, fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli. Nah, karena fi'il sulasi mazid maka ditambah dengan 1, 2, 3 atau 3 huruf tambahan sehingga disebut sebagai fi'il sulasi al-mazid. Jadi tambahan hurufnya ada 1 atau 2 atau 3 huruf tambahan. Nah, fi'il ini contohnya ya. Di sini ada kata akhraja yang artinya mengeluarkan. Ini adalah contoh dari fi'lus sulasi al-mazid. Ini diambil dari fi'il sulasi mujarad kharaja yang artinya keluar. Nah, hurufnya ada 3, kharaja ada 3 huruf. Contoh yang lain, anzala menurunkan. Ya, ini contoh dari fi'il sulasi al-mazid. Ada 4 huruf ya. Diambil dari kata dasar atau fi'il sulasi mujarad nazalah, nun, za, dan lam yang artinya turun. Nah, kita bahas satu persatu. Fi'il sulasi al-mazid. Ada beberapa jenis. Pertama, biziyadati harfin. Jenis pertama, tambahan 1 huruf. Jenis kedua, biziyadati harfaini, tambahan 2 huruf. Jenis yang ketiga, biziyadati salasati ahrufin, tambahan 3 huruf. Jadi fi'il sulasi mazid ada 3 jenis ya. Ditambah 1 huruf, ditambah 2 huruf, dan ditambah 3 huruf. Kita bahas satu persatu. Pertama, ziyadati harfin, tambahan 1 huruf. Atau bisa kita sebut sebagai al-fi'lur ruba'iyyu. Adalah ya, kelompok fi'il sulasi ya. Huruf aslinya ada 3 dengan 1 huruf tambahan. Sehingga jumlah hurufnya ada 4. Maka dari itu disebut sebagai al-fi'lur ruba'iyyu. Contohnya di sini ada akhraja yang artinya mengeluarkan. Bentuk kata dasarnya atau bentuk sulasi mujaradnya kharaja. Di sini tambah dengan hamzah di awal.
Ini beberapa contoh dari fi'il sulasi majid tambahan satu huruf. Ada af'ala. Menjadi kata dasarnya adalah fa'ala. Dengan tambahan hamzah di awal menjadi af'ala ya. Contohnya ada akroma. Fi'il sulasi mujarotnya atau kata dasarnya adalah karuma. Kemudian jenis yang kedua, fa'ala. Diambil dari kata dasar atau fi'il sulasi mujarot fa'ala. Sini ada ditambah dengan hamzah apa itu? Tasydid di huruf tengahnya. Ain fi'ilnya di tasydid ya. Contohnya ada farroha. Kata dasarnya atau fi'il sulasi mujarotnya fariha, itu roknya di tasydid. Jenis yang ketiga, fa'ala. Kata dasarnya fa'ala ditambah dengan alif setelah fi'il ya, setelah huruf kedua ya. Setelah huruf pertama. Contohnya adalah qatala. Kata dasarnya qatala. Nah, ini jadi fi'il sulasi mazid yang tambahan satu huruf ada pertama tambahan hamzah. Yang kedua itu hamzah ya. Kemudian kedua tambahan tasydid atau huruf kedua atau ain fi'ilnya di tasydid. Kemudian yang jenis ketiga ada tambahan alif setelah fi'il. Kita masuk bahasan berikutnya. Ziyadati harfaini. Tambahan dua huruf atau bisa kita sebut sebagai al-fi'lul khumasi. Adalah kelompok fi'il sulasi 3 huruf asli kemudian ditambah dengan 2 huruf tambahan. Sehingga huruf dari fi'il sulasi mujarot ini, fi'il sulasi mazid ini ada 5 huruf ya. Dari 3 tambah 2 jadi 5 huruf sehingga disebut sebagai al-fi'lul khumasi. Ini contohnya adalah ada taba'ada yang artinya saling menjauh. Diambil dari kata dasar ba'uda. Huruf tambahnya ada ta di awal dan alif ya setelah ba itu yang warna merah. Kita pahami beberapa jenisnya ya. Tambahannya ditambah huruf apa saja? Pertama adalah kata dasar tafa'ala atau wazan tafa'ala. Ada kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya berupa ta di awal dan tasydid ya. Tasydidnya di ain fi'ilnya menjadi tafa'ala. Contohnya takassara, kata dasarnya atau bentuk fi'il sulasi mujarotnya kasara. Ada tambahan ta dan ada tasydid di ain fi'ilnya yaitu berupa sin. Wazan yang kedua atau rumus yang kedua atau bentuk yang kedua, tafa'ala. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya ada ta dan alif ya. Kemudian contohnya ada taba'ada. Kata dasarnya ba'udah. Taba'ada huruf tambahnya ta dan alif ya. Jadi taba'ada. Bentuk yang ketiga, infa'ala. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya alif dan nun. Jadi infa'ala. Contohnya adalah inqata'a ditambah dengan alif dan nun. Kata dasarnya kira-kira apa? Ya, betul, qata'a. Nah, ini berarti kesimpulannya ada tambahan ta dan tasydid. Kemudian yang kedua, ada tambahan ta dan alif. Terus jenis ketiga ada tambahan alif dan nun. Kita masuk bahasan berikutnya. Masih contoh juga ya, masih contoh fi'il sulasi majid dengan tambahan 2 huruf. Di sini ada ifta'ala. Kata dasarnya fa'ala. Ditambah dengan alif dan ta ya. Contohnya ada ijtama'a. Kata dasarnya jama'a. Huruf tambahannya alif dan ta ya. Jenis yang berikutnya kelima ya. If'ala. Kata dasarnya fa'ala.
Huruf tambahannya ada alif dan tasydid di lam fiilnya atau tikroru lam fiil ya, gitu ya bahasa lainnya. Contohnya ada ihmarro. Kata dasarnya hamuro. Ada alif di awal dan ditambah dengan ain fiilnya di tasydid atau tikroru ain lam fiil itu berupa ro. Ini tambahan alif ta, kemudian ini tambahan alif dan tasydid di lam fiil. Jenis yang ketiga yaitu ziyadati salah satu ahrufin dengan tambahan 3 huruf atau bisa juga kita sebut sebagai al-fi'lus sudasi. Adalah kelompok kata, kelompok fi'il sulasi, 3 hurufnya asli dan dengan ditambah 3 huruf tambahan. Sehingga jumlah hurufnya ada 6 sehingga disebut sebagai al-fi'lus sudasi. Contohnya adalah istaghfara yang artinya minta maaf. Kata dasarnya ghafara yang artinya memaafkan. Kita bahas contoh-contohnya. Ini ada atau jenis-jenisnya ada istaf'ala. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya berupa alif, sin, dan ta. Ya di awal ya. Istaf'ala. Contohnya ada istaghfara. Kata dasar kira-kira apa? Betul, ghafara. Kemudian bentuk yang kedua, if'ala. Kata dasarnya fa'ala. Kira-kira huruf tambahnya apa? Iya betul, alif. Alif dan tasydid atau tikroru lam fi'il. Lam fi'ilnya di double ya. Contohnya adalah ihmar. Kata dasarnya hamuro. Yang ketiga, if au ala. Kata dasarnya fa'ala. Coba tebak kira-kira huruf tambahannya apa? Ya betul, ada alif, ada waw, ada juga tikroru ain. Ainnya ditulis ulang ya. Alif, waw, dan tikroru ain. Jadi ain yang kedua ya, bukan ain yang pertama. If au ala. Jadi alif ain yang sebelum lam. Contohnya adalah i'syau syaba. Kata dasarnya asyaba. Di sini ada alif tambahannya, kemudian waw dan tikraru ain fi'il yaitu syah. Berupa syah ya, sebelum huruf ba. Ini pertama ada tambahan alif, sin, dan ta. Kemudian tambahan kedua alif, alif, dan tasydid. Kemudian yang ketiga tambahan alif, waw, dan tikraru ain fi'il. Ain fi'ilnya di double tapi dipisah dengan waw. Ini contoh jenis yang lain masih tambahan 3 huruf. If, an, lala. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya ada alif, ada nun, dan juga tikraru lam fi'il. Lam fi'il ditulis double ya. Tikraru lam fi'il. If, an, lala. Contohnya adalah ik'an sasa. Kata dasarnya ko'asa. Di sini tambahnya adalah alif, ada nun, dan ain fi'il berupa sin yang di double. Jenis yang berikutnya if an la. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahnya ada alif, nun, dan alif lazimah atau alif bengkong ya. If an la, panjang bacanya. Contohnya ada islan ko. Kata dasarnya salako. Huruf tambahnya ada alif, nun, dan betul alif lazimah. Jenis yang berikutnya ada if awwala. Kata dasarnya fa'ala. Huruf tambahannya adalah alif dan waw bertasydid. Jadi wawnya ada 2 itu. Contohnya ada ihlawada, ihlawada. Kata dasarnya jalada. Huruf tambahnya betul alif dan waw yang ditasydid. Jenis ya masih tambahan 3 huruf. Ada tambahan alif, nun, dan tikraru lam fi'il.
Kemudian alif, nun, dan alif lazimah. Kemudian yang berikutnya tambahan alif dan waw yang bertasydid. Nah, itu selesai ya. Sekarang kita bahasan yang kedua tentang ahwalu bina'il fi'li al-madi. Keadaan harokat terakhir dari fi'il maldi. Masih ingatkah kalian dengan al-bina atau al-mabni? Ya, dulu kita pernah pelajari tentang jenis-jenis mabni atau jenis-jenis bina yang ada 4. Pertama, al-mabniu al-fathi. Jika suatu kata diakhiri dengan huruf fathah. Kemudian al-mabniu alal domi jika suatu kata huruf terakhirnya berupa dhammah. Dan al-mabniu alal kasri jika suatu kata huruf terakhirnya berupa kasroh. Atau al-mabniu alas sukun jika suatu kata huruf terakhirnya berupa sukun. Kita bahas secara detail ya fi'il al-madhi. Ini contohnya ya, ada contoh nasoro fi'il madhi yang artinya telah menolong. Nasoro ini huruf terakhirnya berupa ro, ro-nya di fathah sehingga dia disebut sebagai al-mabniu ala fathi. Contoh ya, ada nasoro ditambah dengan hum. Jadi hum nasoru. Coba perhatikan. Huruf terakhir dari nasoro ini yang nasoru tetap ro ya, itu huruf terakhirnya berupa ro yang disukun. Kemudian di sini ada nasoro ditambah dengan ana. Jadi ana nasortu. Kita lihat huruf terakhir dari fi'il madhinya yaitu ro berupa sukun ya. Kata pertama nasoro huruf terakhirnya ro, ro-nya di fathah, kemudian nas yang kedua hum nasoru ya, ro-nya huruf terakhir dari fi'il madhi di dhammah, kemudian nasor tuh huruf terakhir dari fi'il madhi di sukun. Nah, ini ada contoh. Muhammadun waqafa. Zainabun waqafat. Antum waqaftum. Anta waqafta. Hum waqafu. Nah, ini waqafa, huruf terakhirnya berupa fa dan harokatnya fathah. Ya, harokatnya fathah sehingga dia al-mabniu alal fathai. Kemudian yang Zainabun waqafat, huruf terakhirnya tetap fa ya. Huruf terakhir fi'il madhi tetap fa. Fa-nya di fathah sehingga dia disebut sebagai al-mabniu alal fathai. Yang berikutnya huruf terakhirnya fa disukun sehingga disebut al-mabniu alas sukun. Kemudian contoh yang keempat, waqafta. Fa-nya diapakan? Benar disukun sehingga disebut sebagai al-mabniu alas sukun. Waqafu, fa-nya di dhammah sehingga disebut sebagai al-mabniu alal dhom. Ini contoh. Mari kita bahas satu per satu ya. Di sini ada fi'il madhi yubna al fathi illa idza tasala bihi. Ya, sebenarnya semua fi'il madhi itu mabninya fathah, huruf terakhirnya fathah, kecuali jika bersambung digandeng dengan pertama waw jamaah, kedua ta al mutaharikah, kemudian yang ketiga nunun niswah. Kemudian yang keempat jika dengan na atau yang artinya nahnu ya. Apa itu waw jamaah? Itu yang punya arti hum atau mereka. Contohnya nih adalah nasoru. Waw jamaah itu waw yang berwarna merah. Nah, itu disebut sebagai waw jamaah. Sehingga dia al-mabni al-dhom. Tak al-mutaharikah yang artinya anta, kamu ya. Yang artinya kamu. Bisa kamu satu orang, bisa kamu dua orang, bisa kamu banyak orang. Ini contohnya nasorta itu yang berwarna merah itu yang dimaksud salah satu dari jenis ta al-mutaharikah. Sehingga dia al-mabniu ala sukun. Kemudian yang ketiga kalau ada nunun niswah yaitu hunna yang artinya mereka perempuan. Sehingga
Nasorna, nah itu yang non yang berwarna merah itu yang disebut sebagai nunun niswah. Non yang artinya mereka. Atau juga non nah ini nun niswah, non yang berwarna merah. Maka dia disebut sebagai al-mabniu ala sukun. Kemudian yang artinya kita. Nahnu. Nasorna itu non yang berwarna merah itu adalah ya, nahnu. Sehingga coba kita lihat huruf terakhir dari fi'il madinya adalah disukun, sehingga disebut sebagai al-mabniyu ala sukun. Nah, pertama kita bahas wawul jamaah. Mabni ala dom ya, huruf terakhirnya di domah. Wawul jamaah contohnya adalah di sini ada hum, nasaru. Kalian coba perhatikan waw jamaahnya itu berupa waw ya. Wawnya disukun. Akan tetapi fi'il madinya al-mabni ala dom. Kalian lihat akhir dari fi'il madinya berupa ro-nya di domah. Hum artinya ini mereka. Nasaru artinya telah menolong. Jadi kita artikan mereka telah menolong. Kemudian yang kedua, atta al-mutaharikah dan nunun niswah ya, atau hunna dan antuna. Semuanya itu mabni ala sukun. Kita bahas tak mutaharikah dulu. Di sini ada contoh anta, sehingga fi'il madinya menjadi nasorta. Kalian perhatikan akhir dari fi'il madi yaitu berupa huruf ro diapakan? Betul, disukun, sehingga dia disebut sebagai al-mabniyu ala sukun. Anta di sini artinya anta, kamu ya. Nasorta telah menolong, sehingga kita artikan kamu telah menolong. Ini contoh tak mutaharikah yang lain ya, ada nasorta, ada nasortuma, ada nasortum. Nasortuma, kamu laki-laki berdua telah menolong. Nasortum, kamu laki-laki banyak orang telah menolong. Kemudian ini ada nasorti, kamu perempuan telah menolong. Kemudian nasortuma, kamu perempuan 2 orang telah menolong. Kemudian nasortunna, kamu wanita telah menolong. Ini nasorna, ini non niswah ya. Ya artinya dia perempuan telah menolong. Masa bahasa yang nahnu atau yang kita artikan kita atau kami ya. Nih contohnya nahnu, nasorna. Coba kalian perhatikan akhir dari fi'il madhi berupa ro, harokatnya apa? Ya betul, sukun, sehingga dia disebut sebagai al-mabniyu ala sukun. Nah artinya kita atau kami. Nasorna, kitalah menolong. Jadi kalau kita artikan kita telah menolong. Ini ya bahasan kita untuk pekan ini. Untuk pertanyaannya nanti kalian jawab di diskusi bagian telah ya. Pertanyaannya adalah itu ya, kesimpulan dari materi hari ini apa aja, apa saja, coba tulis di kolom diskusi di bagian telah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.